Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala SMK Panganan yang saya hormati, Bapak dan Ibu Guru SMK Panganan yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul bersama di ruangan ini untuk saya mempresentasikan terkait dengan diseminasi rencana tindak lanjut pembelajaran berbasis PJOK di program PKG. Ini keterkaitannya dengan pelaksanaan PKG di Kabupaten Sumedang khusus guru olahraga. Tak lupa kita panjatkan puji dan syukur kepada Ilahi Robbi yang alhamdulillah pada hari ini kita semua bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat, tidak sakit apapun. Kemudian juga tak lupa salawat serta salam semoga tetap terlibat curahkan kepada junjungan kita bagaimana Nabiana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam rangka menghadiri undangan saya untuk melaksanakan presentasi terkait dengan diseminasi rencana tindak lanjut di program PKG dengan pembelajaran berbasis proyek. Dan pada hari ini saya akan memaparkan materi terkait dengan kelola plastik untuk bumi lestari. Ini sesuai dengan P5 yang kita laksanakan. Jadi saya mengambil dari P5 yang kita laksanakan untuk penelitian atau rencana tindak lanjut dalam PKG PJOK. Kita berbicara masalah latar belakang terkait dengan plastik. Ini pencemaran lingkungan hidup menjadi tantangan utama dalam kehidupan manusia sekarang ini. Salah satu isu lingkungan utama yang dihadapi adalah pencemaran sampah plastik. Ini yang menjadi dasar kami atau saya mengangkat materi berkaitan dengan ini. Salah satunya adalah sampah plastik yang tidak terkelola dengan baik. Apalagi kalau kita melihat keadaan di satuan pendidikan kita, Bapak dan Ibu juga sudah memahami bahwa pada saat ini penggunaan alat yang jajanan anak-anak itu semuanya hampir menggunakan plastik. Dan ini plastik adalah merupakan salah satu problema yang sangat luar biasa yang terjadi di sekolah kita. Nah, salah satu cara yang dilakukan untuk mengatasi pencemaran sampah plastik yang tidak terkelola adalah dengan edukasi terhadap peserta didik sejak dini tentang bagaimana menggunakan dan memanfaatkan benda-benda berbahan plastik yang sejatinya memiliki banyak kegunaan namun berubah setelah tidak terpakai lagi. Itu yang melatar belakangi saya mengikuti atau melakukan rencana tindak lanjut terkait dengan P5 yang kita laksanakan di semester ini di tahun ajaran 2024-2025. Kemudian tujuan yang ingin dicapai dari RTL atau rencana tindak lanjut, pertama mewujudkan peserta didik kesadaran lingkungan yang mampu berperan aktif dalam menjaga serta mengikuti permasalahan lingkungan, khususnya terkait penggunaan dan pengolahan plastik secara bijak dan benar. Yang kedua, siswa belajar memahami dan mempraktikkan cara-cara untuk mengurangi dampak negatif dari plastik, antara lain dengan melakukan pemilihan dan daur ulang sederhana dengan baik. Yang ketiga, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil serta memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan dengan tepat. Nah, ini Bapak dan Ibu tujuan yang akan kita capai terkait dengan pengelolaan sampah plastik yang ada di lingkungan sekolah kita bersama pendidikan. Barangkali ada yang ditanyakan terkait dengan tujuan Bapak dan Ibu. Pak, untuk tujuan itu karakter yang dikembangkannya berapa karakter? Oh, baik, terima kasih Bu. Dari tujuan yang kita cakup yang 3 ini, kita akan mengembangkan 3 karakter ya, atau 3 elemen dalam P5. Yang pertama berkaitan dengan ketuhanan yang maha esa. Yang kedua berkaitan dengan bernalar kritis. Yang ketiganya berkaitan dengan
Oh, baik. Berikutnya terkait dengan capaian langkah pembelajaran. Langkah-langkah yang akan ditempuh dalam proses nanti di rencana tindak lanjut saya itu yang pertama akan memberikan pemahaman tindakannya ramah dan tidak ramah terhadap lingkungan serta membiasakan diri untuk berperilaku ramah lingkungan. Ini artinya kita akan memberikan materi atau pemahaman kepada mereka terkait dengan sampah plastik. Jadi kita akan pelajari dari mulai sejarahnya, kemudian cara memilahnya, kemudian kita akan cara mengubahnya. Artinya kalau dalam bahasa itu ada recycle dan ada upcycle. Nah kalau kita yang akan ambil itu adalah upcycle-nya. Artinya kita akan bukan kita mengubah bentuk lain dari plastik, tapi kita ubah kegunaan plastik yang digunakan oleh mereka dari barang yang berharga. Kalau recycle itu artinya kan dari barang baru gitu. Kalau upcycle itu bukan barang baru lagi, tapi barang tersebut bisa dimanfaatkan dalam bentuk yang lain. Contoh salah satunya yang cangkang kopi gitu kan, bungkus kopi, ya kita kan kalau di recycle itu harus dirubah, tapi ini tidak akan dirubah, tapi akan dibentuk dalam bentuknya bungkus kopi tersebut, plastik kopi tersebut menjadi apa gitu, dalam artian mukanya jadi semacam alat atau tikar gitu, seperti itu. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi suatu permasalahan dan mengkonfirmasi pemahaman terhadap suatu permasalahan mengenai dirinya dan lingkungan sekitarnya. Artinya mereka nanti akan diberikan pemahaman juga kepada mereka terkait dengan pentingnya menjaga kesehatan lingkungan. Nah ini berarti terkait dengan masalah kesehatan pribadinya nantinya. Kemudian ada pengaruhnya terhadap kesehatan lingkungannya. Sudah jelas kalau lingkungannya sehat, ini akan ada pengaruh terhadap kesehatan pribadi juga. Berikutnya yang ketiga, mengumpulkan, mengklasifikasi, membandingkan dan memilih informasi dan gagasan dari berbagai sumber. Nah nanti peserta didik kita akan dicoba untuk mengumpulkan informasi, mengkonfirmasi informasi yang terkait dengan permasalahan plastik itu. Jadi kita akan bawa ke sana mereka. Kemudian yang keempat, mengeksplor dan mengekspresikan pikiran dan perasaan sesuai dengan minat dan kesukaannya dalam bentuk karya dan atau tindakan serta mengekspresikan karya dan tindakan yang dihasilkan. Nah, ini akan kita bentuk nanti seperti katakan tadi bahwa kita akan ada produk lah gitu Bapak dan Ibu dari plastik tersebut, tapi produknya bukan produk baru, tapi hanya produk plastik juga hanya dengan kegunaan yang lain itu yang bisa nanti kita akan coba. Kemudian yang keempat, yang selanjutnya membandingkan gagasan-gagasan kreatif untuk menghadapi suatu dan permasalahan. Nah, jadi mereka nanti kita berikan panduan, ya, apa kita menonton video dan segala macamnya untuk mencatatkan gagasan. Nanti mereka menonton, oh dari plastik itu bisa dibuat seperti ini. Jadi kita nanti menggiring, kita melihat memberikan pembelajaran, menonton video, nanti mereka akan berpikir, oh ternyata dari plastik bisa dibuat ini, dibuat itu. Yang berikutnya, pendidik menunjukkan hasil karya yang dihasilkan kepada rekan-rekannya dalam suatu kegiatan yang dilakukan di kelasnya yang dibimbing oleh wali kelasnya masing-masing. Nah nanti hasil produknya Bapak dan Ibu itu bukan semacam pameran kita, ya, tapi hasil karya mereka akan dipampangkan. Kemudian rekan-rekan yang lainnya akan melihat, bahkan langsung memberikan nilai kepada hasil karya dari kelasnya masing-masing. Jadi kita nanti ada semacam, nah kalau pameran bukan pameran itu, tapi ada semacam penilaian mungkin yang diberikan. Tapi bukan kita yang menilai, nanti akan mereka yang menilai hasil karya teman-temannya gitu. Penilaian antar teman. Ya, jadi ada penilaian antar temannya. Jadi kita hanya membimbing mereka untuk melakukan. Jadi kita bantu, sok siapa yang atau produk kelas mana yang paling bagus berarti. Itu terkait dengan capaian langkah pembelajaran Bapak dan Ibu. Kalau ada permasalahan yang kurang dipahami, silakan untuk diajukan sebelum lanjut ke berikutnya. Ada. Ya Pak, terima kasih. Dalam capaian langkah pembelajaran, Bapak kira ini sudah tepat sekali, sudah cocok lah. Tapi yang pertama kepada capaian itu apakah ketika pelaksanaannya ada kurun waktunya, pada bagian nomor 1 itu. Oh ya, Itu baik. saya. Baik, terima kasih Pak
atas pertanyaan luar biasa sekali pertanyaannya. Memang ini terkait dengan jangka waktu pelaksanaannya gitu Pak. Jadi nanti berapa lamanya? ya saya sudah membuat itu Pak daftaran, nanti di slide berikutnya ada berapa lama ini program akan dilaksanakan dan minggu keberapa juga hari apa dia pelaksanaan dan jam berapa ada pelaksanaan. Itu nanti kita lihat di slide berikutnya Pak, ada semacam itu. Yang lain barangkali ada tambahan, ada masukan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita lanjut. Ini Pak, ini seperti yang ditanyakan tadi oleh Pak Kepala ya. Yang ditanyakan oleh Pak Kepala tadi terkait dengan jangka waktunya itu. Saya katakan struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Ya. Ini yang pertama, kegiatan program ini merupakan program kokurikuler. Artinya program ini ya berkaitan dengan P5 yang sesuai dengan yang kita laksanakan di SD kita, di satuan pendidikan kita. Dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dilaksanakan untuk penguatan dan pendalaman materi yang telah dipelajari pada kegiatan intrakurikuler di sekolah ini. Karena pada dasarnya kita sudah memberikan dasar kan, di saat kita melakukan pembelajaran ada keterkaitan antara materi P5 yang akan kita pelajari atau proyek ini yang akan saya jadikan RTL ini, itu sudah ada keterkaitan. Kemudian program kegiatan ini dilaksanakan selama 1 bulan dengan jadwal kegiatan 1 kali pertemuan dalam 1 minggu. Nah ini bertalian dengan tadi yang ditanyakan oleh Bapak Kepala Sekolah ya, bahwa program ini dilaksanakan 1 bulan yang waktunya dilakukan dalam satu kali 1 minggu. Yang berikutnya, jadwal kegiatan akan dimulai bulan November minggu keempat. Di minggu keempat sampai dengan bulan Desember minggu ketiga ya. Minggu ketiga sampai dengan bulan Desember minggu ke-1 dilaksanakan setiap hari Sabtu. Waktunya dari jam 10.20 sampai jam 11.30. 2 jam pembelajaran. Mudah-mudahan selesai bisa dilaksanakan seperti itu. Kemudian selanjutnya dalam kegiatan ini melibatkan struktur pendidik dan tenaga pendidikan yang ada di SDN Pangginan dengan menempatkan kemampuan dari keterampilan yang mereka miliki untuk membimbing siswa membuat dan menciptakan barang dari sampah plastik yang dapat dimanfaatkan kembali dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti Bapak dan Ibu akan dilibatkan seluruhnya dalam kegiatan tersebut. Ya. Jadi rencana kami Bapak dan Ibu akan dijadikan pembimbing buat mereka dari terkait dari kegiatan awal sampai dengan akhir, termasuk dengan tadi sampai dengan penilaiannya yang dilakukan oleh peserta didik. Itu terkait dengan struktur program. Seperti yang tadi Pak Kepala tanyakan, kapan waktunya? Ini Pak waktunya. Ya. Sudah saya buat di struktur ini. Bisa dipahami Pak Ibu? Atau ada permasalahan yang terkait dengan struktur program dan mitra dalam komunitas belajar? Kenapa di komunitas belajar? Ya karena kan kita satu ini ya untuk olahraga wungku gitu. Kenapa tidak olahraga wungku tapi dengan komunitas belajar? Nah karena kita akan berkolaborasi Bu Pak. Kalau saya sendiri itu kan tidak mungkin menangani siswa yang banyak, ditangani sendiri, makanya kami minta bantuan Bapak dan Ibu nanti dalam pelaksanaan untuk program proyek ini. Ketika waktu tidak tercukupi misalnya kan itu sudah ada jadwalnya ya, jelas gitu. Tetapi ketika keberhasilan hasil yang didapat oleh anak itu apa ada waktu tambahan di luar jam pelajaran? Baik Pak. Terima kasih Pak Kepala. Terkait dengan waktu kalau memang tidak selesai pada itu, kita akan coba Pak untuk memberikan semacam istilahnya tambahan waktu ya, terkait dengan di luar itu di luar pembelajaran ini ya. Tapi mudah-mudahan Pak ini program selesai pada bulan itu dan minggu itu gitu. Jadi berdasarkan jadwal ya karena kita acuannya kan pada bulan Desember itu sudah mulai dengan kegiatan yang adanya ujian dan segala macam gitu ya. Jadi mudah-mudahan selama 4 minggu ini 1 bulan ini program ini bisa selesai. Ada lagi? Baik, lanjut. Nah, terkait dengan rencana evaluasi, karena ini suatu program Bapak dan Ibu, ini tentu ada evaluasi yang harus dilakukan. Rencana
didik yang mengikuti kegiatan ini dari setiap kelas berdasarkan perkembangan kemampuan pemahaman dan keterampilan mereka selama mengikuti proses kegiatan ini dengan melibatkan pendidik dan pendidikan yang membimbing serta mendidik mereka. Nah ini ya, jadi Bapak dan Ibu juga nanti akan terlibat dengan rencana evaluasinya ya, yang jelas agar Bapak dan Ibu membimbing mereka pada saat nanti pelaksanaan dari proyek ini ya. Berdasarkan perkembangan kemampuan pemahaman, mungkin ada fase A, fase B, fase C gitu kan. Nah mereka akan dibimbing oleh Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu seperti apa nanti ya untuk pembimbingannya, karena hasilnya pun akan berbeda mungkin. Nah ini hasilnya seperti di A begini, di B begini, tapi minimalnya ya paling tidak saya harapkan semuanya bisa berbentuk produk gitu, artinya bentuk produk, maunya bentuknya ini untuk buat tempat sampah untuk ini, atau perubahannya dari botol, boleh contohnya dari botol minuman aqua dibuat apa gitu untuk fase A gitu kan, fase B nya seperti ini, fase D nya seperti ini. Hanya kan kita akan upcycle bukan recycle ya. Jadi barangnya itu dibentuk yang lain, manfaatnya jadi lain, bukan di recycle. Kalau recycle di daur ulang, kita tidak akan mendaur ulang karena kita tidak punya peralatan seperti itu. Itu terkait dengan rencana evaluasi Bapak dan Ibu ya. Terkait dengan rencana evaluasi, jadi prosesnya itu bisa dilaksanakan, artinya bisa dilaksanakan pada saat proses pembelajarannya pun Pak ya. Jadi Ibu nanti, jadi Bapak dan Ibu pun bisa melaksanakan ada pada saat pelaksanaan, ada sumatif, ada formatif dan sumatif ya. Ada formatif dan sumatif nanti untuk pelaksanaan evaluasinya ya. Berdasarkan ya kita melakukan refleksi terhadap peserta ini. Bisa dipahami Bapak dan Ibu? Ya, bisa. Nah, ini yang paling berat Bapak dan Ibu yang saya hadapi nanti dalam pembuatan rencana tindak lanjut ini atau apalagi dalam pelaksanaannya ya. Pertama, jelas ini bukan ini lagi, jadi saya mohon maaf karena ini ketidaksiapan mereka yang punya kemampuan di bidangnya, karena ya kita kan maklum Bapak dan Ibu ya, terkait dengan masalah itu kita bisa pahami juga lah. Itu udah hashtag ini udah berat gitu kan untuk membuat ini dan sebagainya, itu tidak terbayang, tapi mudah-mudahan nanti pada saat pelaksanaan bisa terbayang. Solusinya bagaimana? Ya kita berikan motivasi dan pemahaman bahwa dalam program ini dapat meningkatkan pengalaman belajar dan meningkatkan profesionalisme mengajar. Jadi walaupun dia tidak siap, ya kita saling bimbing nanti Bapak dan Ibu. Ya, ini memerlukan pemberian motivasi kepada rekan-rekan kita yang memang kalau tidak siap itu dengan aduh kan biasa bingung bikin apa gitu kan, tapi biasanya ide itu muncul dari anak-anakku, bikin ini Pak, dibikin ini biasanya gitu. Jadi kita akan kolaborasi dengan anak-anak juga ya, karena mereka nanti akan ditontonkan video ya, akan diberikan tontonan video terkait dengan upcycle itu. Nah ini ditontonkan videonya, nanti anak akan akan buat anu akan bikin anu gitu. Jadi Bapak dan Ibu tinggal membimbingnya, kemudian juga Bapak dan Ibu nanti berkolaborasi dengan pembimbing di kelas-kelas yang lain dengan pembimbing yang lain. Kedua, terkait dengan pembimbingan tantangan, ada pengorsian peserta didik dengan berbagai peran. Nah artinya begini Bapak dan Ibu, dari berbagai peran, karena nanti seperti saya katakan di awal, kita ini akan ada semacam kalau apa namanya ya, saya bingung sebenarnya apa kalau berbentuk pameran itu terlalu wah gitu ya, tapi kepinginnya mereka itu seperti punya kebanggaan gitu. Jadi nah kenapa dalam berbagai banyak peserta didik akan sulit, karena nanti di sana ada panitia kan tiap kelasnya, siapa yang jadi ketua, siapa yang jadi sekretaris, siapa yang jadi bendahara gitu, terus siapa yang akan apa itu istilahnya mendeskripsikan gitu, atau menginformasikan kepada pengunjung bahwa ini dari mulai proses sampai jadinya bagaimana kan semacam itu. Nah nanti ini yang akan menjadi tantangan berat karena kan saya sudah memahami semua. Nah solusinya adalah berkoordinasi dengan wali kelas dan Bapak dan Ibu dari tiap kelas nanti. Jadi mungkin gini, Pak siapa ya Bu yang cocok ini jadi ininya, Bapak dan Ibu bisa menunjuk langsung gitu ya. Jadi ketua, yang ini jadi bendahara, yang jadi sekretaris
terkait dengan kemungkinan tantangan ya, di RTL yang kami rencanakan seperti itu, terkait dengan tantangan ini. Barangkali ada yang ditanyakan terkait dengan atau masukan? Ada Ya, Pak. ada ya, ada kemungkinan tantangan mungkin kalau di sini mungkin kalau tiap wali kelas semua terlibat atau Pak. semua guru terlibat itu ya kemungkinan produknya pun ya, apakah pembimbing atau guru atau wali kelas itu di kelasnya masing-masing mengarahkan untuk bikin satu jenis atau berdasarkan macam-macam bahan. Artinya kan kalau sampah itu banyak ragamnya gitu. Betul, Pak. Apakah dikembalikan dulu kepada anak atau guru sudah ada pegangan harus bikin apa itu gitu. Ya. Itu saja. Baik, kasih Pak. Nanti kita berikan dulu kebebasan kepada anak Pak untuk memilih. Jadi Bapak dan Ibu nanti itu sebenarnya Bapak dan Ibu sudah punya pilihan. Ada beberapa pilihan nanti ya. 1, 2, 3, 4. Nah, kita ajukan ke anak mau yang pilih yang mana gitu. Contohnya anak ngambil yang 1 Pak umpamanya. Kegiatannya membuat vas bunga dari botol aqua gitu kan umpamanya, dipilih oleh anak. Kemudian setelah itu kalau baru kita kerjakan kemauan mereka. Mana kalau mereka ada kesulitan ya kita bimbing. Artinya kalau guru wali kelasnya atau pembimbingnya tidak memahami itu bisa berkolaborasi dengan pembimbing yang lain. Jadi kita ke anak dulu Pak. Belikan dulu ke anak. Kita hanya mengarahkan mereka. Cuman kita sudah punya schedule. Artinya punya beberapa pilihan untuk pembuatan produknya. Iya. Ibu, ada lagi? Iya Pak, untuk tadi kan anak-anak diarahkan untuk bebas sendiri ya Pak. Ya. Nah, itu saya setuju sekali Pak. Jadi kita kan harus berpusat kepada peserta didik ya. Tidak Betul. perlu juga dikembalikan kepada keputusan peserta didik seperti Ya. itu. Nah, yang ingin saya tanyakan dalam satu kelas itu Ya. minimalnya berapa produk atau maksimalnya berapa produk gitu Pak? Apakah ada ketentuannya atau sebebas-bebasnya? Oke. Terkait dengan produk yang dihasilkan, saya tidak terlalu berharap banyak Bu. Yang penting satu produknya sudah cukup. Satu kelas satu Satu produk. kelas satu produk. Berarti kita kalau ada 6 kelas itu sudah 6 produk yang digunakan gitu, dimanfaatkan. Jadi saya tidak target harus 2 harus 1 atau 3, tapi satu saja satu produk. Yang penting produk tersebut memang mencerminkan dari proses kegiatan proyek ini. Itu barangkali yang saya sampaikan. Ya. Kemudian Pak yang kedua, tadi kan seperti mini pameran gitu Pak ya. Ya. Nah, mini bazar apakah di pampangannya itu akan di luar kelas atau kita menyediakan satu ruangan kelas saja yang dikunjungi? Nah, jadi keinginan nanti kita tiap kelas Bu. Jadi kita buka di tiap kelas. Jadi nanti panitianya pun tiap kelas. Kelas 6 berarti ada panitianya, kelas 5 ada panitianya, kelas 4 ada panitianya gitu. Jadi tiap-tiap kelas punya satu kebanggaan Bu. Nanti yang lihatnya itu dari kelas 1 sampai dengan 1, 2, 3, 4 dan 6 yang berkunjung ke kelas 5 gitu. Jadi nah di kelas 5 nanti yang lainnya dari panitia mempresentasikan. Jadi cara ini pembuatannya bagaimana, penggunaannya seperti apa. Di kelas yang lainnya juga sama. Nanti dikunjungi oleh tiap-tiap kelas itu. Termasuk tadi juga terkait dengan penilaiannya, ya. Jadi penilaiannya pun yang akan menilai itu bukan kelasnya itu, tapi rekan yang berkunjung ke ruangan itu. Gitu. Ruangan itu, oh ini bagus, yang ini, oh ini seperti itu ya. Jadi akan terlihat ada semacam apa ya? Kolaborasi lah penilaian antar temennya itu kelihatan. Kalau kita kan dengan kita penilaian bisa aja kurang melaksanakan benar, tapi saya harap dan nanti ada kolaborasi dengan rekan sejawatnya gitu, dengan rekan-rekannya. Jadi teman-temannya yang memberikan penilaian kita nanti di hasilnya dikumpulkan, kita umumkan berdasarkan hasil penilaian dari mereka-mereka yang berkunjung ke kelasnya masing-masing. Ya. Itu barangkali Bu. Kemudian ada sedikit ini Pak, mungkin ide nih Pak. Ya. Dulu saya pernah melaksanakan acara seperti ini untuk penilaian antar temannya itu Pak. Dulu Ya. saya pernah menggunakan stiker. Jadi sebelum masuk ke kelas misalkan ada yang Oh, iya. ada yang masuk berapa orang Ya. misalnya
Iya. Kalau tidak suka jangan gitu, nanti untuk di kelas yang lain seperti itu. Iya, bagus. Itu bisa kita gunakan juga seperti itu. Jadi ya disiapkan dengan warna lah, bisa dengan warna dengan apa gitu. Kalau berstiker itu mau jadi warna merah, warna apa, atau ya kalau ada stiker ya kita buat stiker sendiri. Stiker banyak, Pak, sekarang Apa ada dengan emoji. emoji gitu ya Bu, bisa dengan Jempol, emoji, pokoknya. jempol dan sebagainya. Baik Bu, terima kasih, itu ide yang luar biasa yang sangat cemerlang sekali. Nanti kita akan coba untuk dikolaborasikan di sana. Itu Pak terkait dengan kemungkinan tantangan yang akan terjadi nanti dalam proyek ini. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, ya. Paparan RTL yang kami sampaikan, ya. Mudah-mudahan paparan ini bisa dipahami oleh Bapak dan Ibu, dan nanti kita bisa berkolaborasi antara saya gitu selaku olahraga dan Bapak dan Ibu semuanya di kelasnya masing-masing untuk ya tadi saya katakan tadi yang berkaitan dengan ini kelola plastik untuk bumi lestari, karena plastik merupakan sampah yang luar biasa pada saat ini. Itu barangkali Bapak dan Ibu yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu beserta tingkah laku yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kehadirannya, atas waktunya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.